Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Anak-anak hebat, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini masih di tema 1, subtema yang ketiga. Ini tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja yang nanti akan kita bahas di sini, mari kita simak bersama-sama. Ya, jadi hewan dan tumbuhan di negara kita itu sekarang sudah banyak yang hampir punah karena ulah tangan manusia. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena ulah manusia. Oleh karena itu, kita sebagai anak Indonesia harus menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan. Upaya melestarikan hewan dan tumbuhan, ini bisa diartikan sebagai konservasi, yaitu upaya memelihara apa yang kita punya, atau juga menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Ini konservasinya. Nah, adapun tujuan dan manfaat konservasi, yang pertama, melindungi kekayaan ekosistem alam dan menjaga keseimbangannya, melindungi spesies flora dan fauna hewan dan tumbuhan yang hampir punah, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan, menjaga kualitas lingkungan. Adapun jenis-jenis konservasi yaitu preservasi, artinya menjaga keadaan yang asli objek dan menjaga dari kerusakan. Restorasi, mengembalikan objek ke bentuk aslinya dengan menghilangkan tambahan yang tidak asli atau mengumpulkan kembali komponen asli tanpa menambah material atau komponen baru. Rekonstruksi, mengembalikan suatu objek semirip mungkin kepada keadaan semula dengan menggunakan bahan lama atau baru. Adaptasi, merubah suatu objek tidak menuntut perubahan drastis untuk beradaptasi kepada kondisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, revitalisasi, yaitu merubah suatu objek dengan kesesuaian terhadap yang asli dalam rangka mengembalikan vitalitas yang telah hilang. Adapun upaya konservasi ya, untuk pelestarian hewan dan tumbuhan ya, itu melalui ada 2 cara. Yang pertama ini konservasi in situ, yaitu upaya untuk mempertahankan suatu jenis namun tidak perlu memindahkannya ke lokasi yang lain, jadi di tempat aslinya. Contoh, taman nasional dan cagar alam, lubuk larangan, hutan larangan. Nah, ini beberapa contoh konservasi secara in situ atau cagar alam. Jadi contohnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Ini contohnya. Nah, yang kedua adalah konservasi ex situ. Ex itu luar ya. Jadi artinya upaya konservasi yang dilakukan dengan cara memindahkannya dari habitat aslinya ke suatu tempat yang dilindungi. Contoh kebun raya, kebun botani, kebun binatang, dan tempat-tempat lain yang dirasa perlu untuk mempertahankan keberadaan suatu jenis seperti bank biji, tempat keramat, kuburan, atau yang lain-lain. Ini contoh konservasi ex situ. Ini kebun raya, ini kebun raya Cibodas dan juga kebun raya Bogor. Nah, beberapa flora khas yang perlu dilindungi di negara kita. Ini puspa bangsa. Ini tanaman apa ini anak-anak? Nah, ini adalah melati putih ya. Nama lainnya atau sebutannya ini puspa bangsa. Kemudian yang kedua, puspa pesona. Nah, puspa pesona ini nama lain untuk anggrek. Itu tepatnya anggrek bulan. Dan yang ketiga, ini adalah
puspalangka atau nama lainnya adalah Rafflesia arnoldi yang dulu ditemukan oleh Raffles ya. Ini 3 flora khas di Indonesia yang dilindungi. Nah, contoh lain tumbuhan langka, nah ini adalah pohon kapur, menghasilkan kapur atau kamper, kapur barus yang biasa kita pakai untuk menghilangkan bau di kamar mandi, di almari dan sebagainya. Jadi pohon kapur barus menghasilkan kristal kapur barus dengan aroma khas. Ini menempati suatu status keterancaman tertinggi. Ini berarti sudah hampir punah, jadi tinggal sedikit sekali. Nah, ini contoh lain tanaman yang hampir punah adalah kayu cendana. Nah, yang selama ini dikenal sebagai ciri khas Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, khususnya di Pulau Timor ya, yang kian hari semakin terancam. Nah, padahal kayu ini bermanfaat untuk membuat wangi-wangian ya, dan termasuk juga diabadikan di jalan di Jakarta, yaitu di Cendana. Dulu menjadi terkenal karena di sana tinggallah presiden yang kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, yaitu tinggal di Jalan Cendana sehingga disebut dengan Cendana. Nah, yang selanjutnya Nepenthes gracilis, yaitu disebut juga kantong semar. Nah, kantong semar ini disebut juga dengan tumbuhan insektivora karena memakan serangga. Nah, karena ini sudah terancam habitatnya karena aktivitas pertambangan ya, aktivitas manusia pada ini. Nah, demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat ya. Insyaallah nanti dilanjutkan untuk materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap pakai masker dan cuci tangan.